Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Ayu Ciara Karlina Mida Cynthia dari kelas 11 MIPA 3. Saya membawakan materi Perang Diponegoro. Nah, sebelumnya jangan lupa klik tombol like ya. Terima kasih. Nah, Perang Diponegoro adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung mulai dari 1825 sampai 1830. Perang ini diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga menyetuskan perlawanan sang pangeran. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton dan banyak pula di antara dari penggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Dan kemudian Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Swisher pada Mei 1825 memperbaiki jalan di Jakarta Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun Pangeran Diponegoro dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Alibasah sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka di tempat berlangsung secara terbuka di berbagai tempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba, sementara Belanda pada musim yang sama untuk mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata kurir dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesin dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng sel-sel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasa menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1850 pada bulan Maret, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Poluk. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada tanggal 11 April 1830 dan ditawan di Stadis atau Gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, bersama Tumenggung Dipasena dan istrinya serta para pengikut lainnya seperti Merta Aleksana, Banteng Lereng, dan Nyai Sotaruna. Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng Amsterdam. Tahun 1834, Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.